Datang sama. Bismillah. Masya Allah. Share cerita pengalaman sekaligus tips dan trik umroh backpacker. Niat aja dulu, niat, terus doa, terus ikhtiar. Nah, doanya tuh bener-bener doa tuh yang Saudi Airlines. Jadi sebetulnya ada beberapa layanan yang terdaftar di Nusuk. Tawaran umroh via stopover atau layover visa. Itu bagaimana Pak? Coba jelaskan Pak. Ya, gunting kecil untuk tahalul ya. Terus sendal atau flip-flop untuk ikhwan itu penting. Subaikah 439. Perhatikan juga rambut itu aurat ya, jadi lakukan itu sembunyi-sembunyi, bisa dibantu dengan jamaah lain, atau kalau bawa suami ya dibantu suaminya, itu tetap bisa di gimana? Bawa suami. Bawa suami. Oh ya, maksudnya bersama suami. Iya, umrah. maaf Pak. Bismillah, Assalamualaikum. Halo penduduk bumi yang hobi jalan-jalan, hobi kuliner, hobi makan-makan. Welcome back to Dunia Lonceng Kecil. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, ayo buruan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita-cerita seru dari Dunia Lonceng Kecil. Nah, kalau di episode yang lalu kita sudah bahas beberapa tips dan trik dari umroh backpacker atau umroh mandiri ya. Nah, di episode kali ini kita mau bahas lanjutannya nih. Apa saja ya? Tonton video ini sampai selesai. Bagi jamaah yang ikut travel, tentunya nggak usah khawatir karena sudah ada mutawif yang mengatur, membimbing, membina ya prosesi umrohnya itu bagaimana. Nah, kalau bagi yang backpacker atau umroh mandiri, kita harus manasik sendiri, belajar sendiri, dan tentunya harus sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya, nah itu perhatikan waktunya. Kalau saat itu sih kondisinya nggak sepadat kalau malam ya atau dini hari ya. Jadi kok malam atau dini hari itu lebih ramai, lebih padat. Karena walaupun Oktober masih panas juga di sana. Jadi kalau mau agak sepi ya pagi atau agak siang gitu sih. lebih longgar ya. Kalau malam, pokoknya kalau malam atau dini hari itu lebih rame. Itu. Nah, lalu yang penting itu laksanakan ibadah umroh itu dengan niat semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Lalu perhatikan juga larangan dan perintah-perintahnya. Itu, lalu anjuran yang harus ditaati. Sebetulnya askar itu nggak galak kok ya. Askar itu baik kok, dia itu bantu, cuman tonnya aja, cara bicaranya itu emang orang sana gitu ya, kalau ngomong kan kayak bentakin gitu, padahal enggak, sebetulnya mereka itu baik. Jadi kalau misalkan itu jalan, misalkan mau sholat ya jangan nutupin jalan, pasti akan diusir gitu. Jadi lalu untuk kalau misalkan lagi tawaf atau sa'i ya jangan menghalangi jalan, terus jangan foto-foto juga. Karena itu menghambat yang jamaah di belakang kita, di kanan kiri itu diperhatikan. Pokoknya jangan sampai kita tuh menyusahkan atau menzolimi jamaah yang lain, itu aja. Nah, lalu apalagi nih? Saya bikin buklet kecil gitu, DIY gitu, buklet mini, simple, panduan umroh. Nanti ada di description box juga, saya cantumkan di situ. Silahkan di download, di print. Semoga bermanfaat. Nah, oke. Berikutnya tips yang ke-11. Itu masalah oleh-oleh. Jadi kalau habis umroh, habis haji itu biasanya kan kita pengennya bawa sesuatu buat
keluarga, kerabat, kolega, teman dan sebagainya. Nah, itu ada tips dari kami. Bisa beli di yang itu ya, tempat cukur itu ya. Bisa beli itu di, kalau nggak mau jauh-jauh keluar dari Tanah Haram, bisa di Sofwa Tower maupun di Clock Tower. Itu banyak banget toko souvenir, toko oleh-oleh, itu banyak banget. Tapi memang harganya sedikit lebih pricey ya ketimbang di luar. Kalau misalkan mau belanja daily needs, misalkan apa ya, kayak Indomie, terus snack-snack, coklat, kurma, itu biskuit apa? Biskuit kurma itu apa namanya? Mamul. Mamul. Itu ada di supermarket. Itu ada dua pilihan. Kami kemarin di Pindawut sama di ini namanya Abraj. Abraj supermarket itu udah lengkap banget di situ. Kita kemarin beli koper juga di Abraj ya. Lumayan itu dapat diskon. Saus sambal. Iya, saus sambal itu penting banget ya. Karena kami berangkatnya dari New Delhi ya, dari India. Jadi yang kami beli oleh-olehnya ya bahan-bahan Indonesia ya, kerupuk bawang, apalagi saus. Ada videonya, nanti saya taruh link di atas sini ya, untuk oleh-oleh dari Tanah Suci kita ulas di video lain. Nah, terus kalau misalkan ada waktu dan energi juga bisa sih sebetulnya strolling around di pasar di luar kawasan Masjidil Haram, itu biasanya lebih murah. Nah, somehow harga souvenir di Madinah itu juga lebih murah dibandingkan di Mekah ya. Bisa ada selisih harga lah. Sebenarnya pinter-pinter nawar aja sih kalau emang bisa ditawar harganya ya. Atau kalau nggak bisa menawar, males nawar-nawar gitu, kalau mau simple datang ke toko yang serba fixed price, yang serba apa ya, satu harga, kayak ada toko serba 2 rial, toko serba 3 rial gitu, ada banyak banget di sana. Kadang kalau beli banyak juga kita bisa sih kulik-kulik dikit gitu kan, disenggol-senggol dikit, bayangnya dapat harga turun-turun dikit lah. Itu. Kalau untuk toko satu harga sih sebetulnya kalau dia pasang toko serba 2 rial gitu ya, itu sebetulnya nggak semuanya serba 2 rial, ada yang 5 rial juga, ada yang 10, 15 ya. Jadi itu ya trik marketingnya mereka ya. Sebetulnya seperti itu. Nah, sekarang kita bahas yang tips ke-12. Itu adalah masalah ziarah ke Madinah. Nah, jadi kalau mau ke Madinah itu dari Makkah kita bisa naik kereta cepat. Nah, kita bisa naik, namanya kereta cepatnya, bukan. Kita naik Haramain Express ya. Kita naik kereta Haramain itu sama tiketnya bisa dibeli. Naik dari Haram ke stasiun, naik bis yang sama waktu dari stasiun ke Haram, 7A. 7A ya, betul. Cuman haltenya di seberangnya waktu kita datang. Sama harganya 8 rial juga tiket bisnya. Dan per orang. Armadanya juga banyak ya, jadi waktu tunggu busnya tuh nggak lama, dia cepet kok dia. Nah, terus untuk tiket keretanya ya tadi sudah dibahas ya, bisa beli online maupun on the spot. Kalau mau lebih murah dapat promo bisa beli online. Untuk lama perjalanannya sendiri berapa jam Pak dari Makkah ke Madinah? 2 jam. 2 jam. Tapi waktu itu lebih cepat tuh. Tibanya lebih cepat ya. Untuk berangkatnya sendiri on time ya, dia tepat waktu ya, dan nyampainya malah lebih cepat, sekitar 10 atau 15 menit ya waktu itu ya. Bagus, cuman berhenti sekali ya di Jeddah ya. Cuma berhenti sekali di Jeddah. Kalau mau yang daerah kadang nggak sih nggak pakai berhenti? Nggak ada. Nggak ada. Tetap lewat. Maksudnya tetap di Jeddah berhenti dia. Terus berhentinya cuma di Jeddah dong? Jeddah dong ya. So, oke. Untuk harganya sih sekali jalan kok yang ekonomi 200 rial harga tiket keretanya ya. Yang berkaitan lagi dengan Madinah, tips yang ke-13 adalah ziarah ke Raudhah. Yang paling penting, H- berapa tuh kita bisa daftar ke Raudhah tuh Pak? H-1. H-1 ya. H-1 itu sudah harus pakai aplikasi nusuk. Daftar pakai aplikasi nusuk. Jangan lupa, kalau lewat ya sudah. Dan amannya sih standby at least berapa tuh? 30 minutes prior ya, sebelum waktu booking ya. Jadi misalkan nih
misalkan kita apply untuk raudhah itu jam 2 siang. Nah, amannya ya sebelum jam 2 udah standby di situ. Jam berapa jadinya? 1:30 ya. Itu sudah harus antri di situ. Karena kalau lewat nggak boleh. Belum waktunya masuk kok. Iya, tapi ada juga yang bilang belum waktunya, nggak dibolehin juga sama askarnya masuk. Nah, ini kemarin Bapak ini termasuknya beruntung karena, tapi mungkin karena sudah mendekati mungkin. Enggak, kemarin tuh kan Jam berapa tuh? Jam 1 tuh habis sholat zuhur kan. Oh iya ya. Jam 1? Iya, jam 1. Jam 1. Padahal daftar yang jam 2. Permitnya jam 2. Terus jam 1 udah nyampe, terus iseng nyoba nanya. Jadi ada 2 checkpoint. Checkpoint pertama nunjukin permitnya jam 2. Aku boleh sekarang atau nunggu jam 2. Disuruh masuk. Nah, checkpoint yang kedua langsung di-scan masuk. Ya, alhamdulillah. Barcode-nya di-scan terus langsung boleh masuk. Nggak harus nunggu kayaknya. Ya, pokoknya kita taati aturan aja lah ya. Taati aturan yang berlaku. Kembali lagi banyak-banyakin doa, mohon kemudahan sama Allah. Punya permitnya aja. Iya, punya permitnya. Dan untuk aplikasinya sendiri sebetulnya nggak begitu stabil ya di beberapa handphone kayak di handphone. Ini nggak bisa dibuka lagi. Nah, itu dia. Jadi kalau bisa di screenshot. Cuman kadang askar itu nggak mau lihat screenshot. Jadi dia harus nunjukin aplikasi aslinya. Lah itu sebelum kita antri itu sebaiknya dibuka dulu. Kalau misalkan nggak bisa dibuka, di clear data, terus login ulang. Kalau masih nggak bisa lagi, di uninstall, install ulang seperti itu. Emang agak ribet ya karena aplikasinya belum stabil. Terus mungkin yang apply juga ratusan ribu kali ribuan orang ya. Jadi ya gitulah. Itu. Nah, pokoknya jangan coba-coba curang ya, karena waktu itu ada yang curang ketahuan ya. Curangnya karena waktunya habis disuruh keluar tapi nggak mau keluar, nggak pindah masuk lagi ya. Akhirnya diusir sama askar. Kalau untuk ikhwan sih untuk waktunya lebih fleksibel ya, lebih terbuka banyak ya. Jadi kalau untuk akhwat itu cuma dibuka 2, jadi pagi dan ba'da isya kalau nggak salah ya. Pagi dan ba'da isya. Jadi selebihnya itu untuk ikhwan. Nah, jadi untuk ikhwan itu bisa lebih leluasa ya untuk ziarah ke raudhah. Nah, sebetulnya yang paling penting itu ketika di raudhah itu memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Apa saja yang bisa dilakukan di raudhah? Berdoa, sholat sunnah, zikir. Pokoknya itu waktunya itu dikasih berapa menit waktu itu? Ingat nggak? 10, 15? Ya, 15-20 menit lah. 15-20 menit. Nah, itu manfaatkan waktu yang sedikit itu untuk beribadah, karena raudhah itu adalah taman di antara taman-taman surga. Taman di antara taman-taman surga. Itu kalau hanya diisi dengan sia-sia itu sayang banget ya, karena nggak semua orang itu sekarang bisa masuk ke raudhah. Jadi bagi yang tidak berkesempatan masuk ke raudhah, ziarah ke raudhah ya yang ikhlas aja. Jadi ya sedih sih, cuman ya kita ikhlas aja dengan ketetapan Allah ya. Karena niat kita yang paling utama ketika datang ke Madinah itu adalah beribadah di Masjid Nabawi. Itu yang utama niatnya itu. Karena ada di hadis Nabi SAW bahwa tidak diperbolehkan safar dengan niat ibadah itu kecuali di 3 masjid. Yang pertama Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Iya. Jadi nggak boleh niat ibadah tuh safar jauh dengan niat ibadah itu kecuali di 3 tempat ini, masjid ini, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, sama Masjid Nabawi. 3 ini. Jadi ya kalau nggak bisa datang ke raudhah atau nggak bisa lewat ke makamnya Nabi ya, itu ya yang ikhlas aja, yang penting di situ kita berdoa dan manfaatkan waktu untuk beribadah sebaik-baiknya. Begitu. Oke, lanjut ke tips berikutnya yang
berapa nih? 14 adalah air Zam-Zam. Nah ini, jadi kalau ikut travel udah nggak pusing-pusing lagi ya, sudah dapat itu satu paket itu, ketika pulang kan dapat air Zam-Zam 5 liter ya, 1 galon gitu. Nah kalau yang umroh backpacker mandiri, kita harus beli sendiri. Jadi belinya itu ada di, untuk air Zam-Zam itu kita bisa beli di counter penjualan air Zam-Zam itu, yang letaknya ada di mana tuh? Lokasinya ada di depan pintu lokasinya ada di depan pintu keberangkatan. Itu Bandara kita bisa di Bandara Jeddah ya. Itu satu boxnya isi galon 5 liter, harganya 12,5 rial. Nah, ada tips nih, kita itu karena nggak tahu ya, baru pertama kali ini umroh mandiri backpacker, jadi kita beli aja. Waktu check-in kita masukin ke check-in counter, ternyata waktu kita claim baggage susah banget. Jadi koper udah keluar, kita masih nungguin itu Zam-Zam ya. Dan resiko hilang juga. Jadi kalau misalkan umroh mandiri itu box air Zam-Zamnya itu ditandain, bisa pakai tape yang berwarna atau dikasih lakban yang berwarna gitu, atau ditulisin spidol yang gede gitu, warnanya mencolok atau gimana gitu, dikasih tulisan nama gitu. Karena itu rentan hilang kalau nggak dikasih nama ya. Jadi untuk mempermudah juga, jadi kalau misalkan kita udah tahu, misalkan ditempel lakban warna hijau, terus kita kasih nama gitu kan, dari jauh udah kelihatan, oh itu punya kita air Zam-Zamnya gitu. Itu aja sih yang penting sih ya. Nah, kalau untuk tipsnya sih mungkin itu ya. Untuk hotelnya sendiri sih, kami kemarin di Pullman untuk reviewnya oke ya, termasuknya oke sih. Pullman Zam-Zam Makkah ya, Tower ya. Nah itu servisnya sih oke. Kita alhamdulillah waktu itu bisa early check-in. Sebetulnya early check-in itu ada biayanya juga, tapi kemarin kok alhamdulillah kita tuh nggak dikenakan biaya ya. Alhamdulillah tuh kita dikasih aja gitu. Ketika nyampe mungkin resepsionisnya ngeliat kita mukanya udah kusut capek gitu kali, mungkin kasihan juga ya. Terus yaudahlah, ayo nggak apa-apa baik banget, masya Allah. Nah itu kita kemarin bisa early check-in, nggak pakai biaya tambahan, alhamdulillah. Terus ketika nginep juga, kamar yang kami pesen itu ada bau sigaret ya, saya nggak bisa karena ada masalah kesehatan. Terus kita minta ganti kamar, itu juga dikasihnya kamarnya bagus ya, langsung dikasih juga waktu itu, nggak pakai biaya juga, bagus. Staffnya ramah, resepsionisnya juga, semuanya ramah. Terus makanannya juga ya gimana, masakan Indonesia bukan? Waktu itu apa sih? Kayaknya restorannya tuh beda-beda deh, karena ya makanan hotel lah. Iya makanan hotel, tapi dibikin yang lebih cocok ke lidah orang Asia kayaknya itu ya waktu itu. Itu. Tapi kalau bosen makanan hotel sih bisa ke mana tuh Pak? Food court ada di lantai P berapa tuh? P3 dan P4. 3 sama 4 ya? Iya, P3 dan P4 di situ. Banyak banget, mau kebab, mau Asia, mau burger, mau ayam, mau apa lagi? Ada masakan Indonesia juga. Ada Al-Baik juga, cuman Al-Baik nggak ada ini ya, yang di Haram nggak ada ayam. Kok ayam? Nggak ada ayam, dia ayam. Maksudnya nggak ada yang potongan. Iya, nggak ada ayam potong maksudnya. Nugget. Jadi adanya chicken nugget aja. Yang di Haram adanya itu. Jadi nggak ada ayam yang drumstick, terus dada, paha gitu, nggak ada di Haram, kita nggak nemu ya. Atau memang nggak bisa sih atau gimana sih? Cuman mungkin karena biar praktis kali ya, karena di situ kan jamaahnya mungkin banyak gitu. Jadi kalau mungkin roaster dada, paha gitu kali kelamaan atau gimana, jadi lebih praktis mungkin nugget aja gitu ya, semuanya gitu masaknya. mungkin so tau gue emang. Nah kita itu kemarin pulang dari Makkah menuju ke Jeddah, kita nggak pakai kereta lagi karena kita ngejar pesawat pagi ya. Jadi mau nggak mau terpaksa kita pakai taksi. Nah untuk taksi ini kita dapat rekomendasi taksi itu yang oke banget, namanya Omar. Nah namanya Omar Bay. Siapa sih namanya? Mas Omar, Bang Omar, Kang Omar, ya itulah.
Nah, itu rekomendasinya adalah dari concierge ya. Jadi dia itu gimana? Dia tuh kerja di Pullman atau gimana? Oh iya, kerja di Pullman. Tapi di sela-sela shiftnya dia narik taksi ya. Nyetirnya juga oke kok, maksudnya nggak yang gaspol gitu, enggak. Jadi mobilnya juga nyaman, lega. Namanya Omar Khan. Omar Khan. Masih ada kontaknya. Ada kontaknya. Oke. Kontaknya kita share di bawah ya, di description box. Silakan kalau memang membutuhkan, kami rekomendasi banget. Besar, bagus, nyetirnya juga nggak ugal-ugalan. Nyetirnya juga bagus. Terus nggak chatty juga, ramah juga. Jadi kami itu lebih senang tuh sopir tuh yang ya ramah iya tapi nggak banyak ngomong gitu loh ya. Kemarin tuh si Omar juga ramah tapi dia nggak banyak bicara sepanjang jalan itu. Bagus lah, keren. Terima kasih Omar. 200 rial dari dijemput di basement hotel sampai Bandara Jeddah. Itu 200 rial. Kalau pakai Uber mungkin sekitar 250 atau 300 kemarin itu, karena itu pagi rush hour ya, jadi lebih mahal kalau rush hour. Nah kemarin kita pakai Omar ini 200 rial. Oke, mungkin itu ya garis besar yang bisa kita share seputar tips dan triks umroh backpacker. Emang umroh mandiri itu challenging banget, fisik harus kuat ya Pak ya, karena kita kejar-kejaran sama waktu, terus terang aja. Jadi karena cuti nggak bisa lama-lama, jadi memang kita short time aja di sana. Kalau yang umroh travel kan berapa tuh? 10 hari, 15 hari gitu, tapi itu memang include jalan-jalan juga sih ya. Nah kemarin kita memang fokusnya untuk umroh aja, jadi emang dalam waktu yang terbatas. Fisik harus kuat, mentalnya juga harus ya stabil lah ya. Banyakin doa yang jelas, itu yang paling penting. Minta pertolongan sama bantuan dari Allah untuk kemudahan segala urusan. Segitu aja yang bisa kami share ya. Mungkin kalau ada yang punya pengalaman lain boleh loh ditulis di kolom komentar ya, nanti bisa dibaca-baca dengan pemirsa yang lain begitu. Oke, sekian dulu dari kami. Jangan lupa tetap ikuti channel ini. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Bagi yang belum subscribe, ayo buruan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita-cerita dari dunia lonceng kecil. Jangan lupa klik subscribe, like, and share. Kami tutup video ini. Wassalamualaikum. Paka-paka.